Jadi pada pasien penyakit ginjal kronik itu sering mengalami gangguan metabolisme dan nutrisi. Gangguan nutrisi itu berkontribusi atau berpengaruh juga terhadap tingginya komplikasi pada penyakit ginjal kronik. Demikian juga tingkat rawat inap dan kematiannya. Sekarang mengenai masalah nutrisi pada pasien CAPD. Malnutrisi itu terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan nutrisi. Seperti kita ketahui, pada awal-awal pasien mengalami penyakit ginjal kronik seringkali didapatkan dengan stadium yang sudah lanjut, yaitu stadium 5 dengan keluhan-keluhan yang sangat berat, biasanya yaitu dengan mual, kemudian muntah-muntah, kemudian sulit makan, sehingga asupan nutrisinya sangat rendah, sedangkan kebutuhan nutrisinya juga tetap atau meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan inilah yang terjadi malnutrisi. Jadi pada penelitian itu didapatkan bahwa pada pasien-pasien peritoneal dialisis itu mengalami malnutrisi lebih besar daripada pasien-pasien dengan hemodialisis, yaitu pada pasien peritoneal dialisis itu sebanyak 33%, jadi dari 100 orang itu 33 orang mengalami malnutrisi, sedangkan pada pasien hemodialisis hanya 18 orang yang mengalami malnutrisi dari 100 orang. Pada pasien, kenapa? Karena pada pasien PD itu menyerap banyak kalori dari dialisat, yaitu 300 sampai 500 kilokalori per hari. Ini karena dialisatnya mengandung glukosa untuk dapat meningkatkan tekanan osmotik sehingga air akan berpindah dari darah ke cairan dialisat. Dalam hal ini tampaknya bahwa kita kelebihan nutrisi, kelebihan kalori, karena dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Namun seringkali pada pasien CAPD itu memiliki kadar albumin yang rendah. Ya, jadi terjadi protein malnutrition atau malnutrisi protein. Malnutrisi protein itu ditandai dengan menurunnya massa otot dan menurunnya protein di dalam tubuh. Di dalam hal ini kita bisa periksa albumin, albuminnya rendah. Sedangkan malnutrisi pada energi itu akan terjadi penurunan berat badan, penurunan massa lemak, dan penurunan penyimpanan karbohidrat. Sehingga kalau ini dua-duanya terjadi, maka akan terjadi yang disebut dengan protein energy malnutrition atau PEW. Dan sekitar 18 sampai 56% daripada pasien CAPD itu mengalami hal seperti ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensi daripada malnutrisi atau protein energy wasting itu adalah yang pertama mudah terjadi infeksi. Yang kedua itu meningkatkan penyakit kardiovaskuler. Dan yang ketiga adalah menyebabkan depresi maupun menyebabkan kerapuhan atau frailty, mudah jatuh misalnya, terus kemudian lemah badan. Itu konsekuensi daripada terjadinya protein energy wasting. Penyebab malnutrisi pada pasien-pasien CAPD. Kalau kita lihat bahwa pada pasien-pasien CAPD, penyebab malnutrisi yang sering kali terjadi adalah karena adanya retensi daripada toksin uremikum yang menyebabkan anoreksia atau berkurangnya nafsu makan. Seperti kita ketahui bahwa pada pasien-pasien dengan CAPD, biasanya kadar ureumnya jauh lebih tinggi daripada pasien-pasien HD. Dan ini menyebabkan berkurangnya nafsu makan sehingga terjadi berkurangnya intake. Yang selain itu akan terjadi gangguan pencernaan akibat obat-obatan, ini sama saja terjadi juga pada pasien-pasien HD, sehingga pasien-pasien CAPD juga perlu untuk konsultasi sewaktu-waktu mengenai obat-obatannya. Apakah obat-obatannya perlu disesuaikan lagi atau dikurangi supaya
tidak mempengaruhi nafsu makannya. Yang ketiga adalah manifestasi oral atau hilangnya rasa dan mulut kering. Yang keempat adalah higiene mulut yang kurang baik. Dan yang kelima adalah gangguan fungsi penciuman. Jadi inilah kenapa bisa terjadi malnutrisi pada pasien-pasien COPD. Yang pertama adalah asupan protein dan energi yang kurang atau tidak cukup atau tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian hilangnya protein atau albumin yang berpindah dari darah ke dalam cairan dialisat. Ya. Kemudian berkurangnya fungsi daripada ginjal, sisa fungsi ginjalnya berkurang, kemudian adanya infeksi, kemudian adanya inflamasi yang kronis, meningkatnya katabolisme tubuh, adanya komorbiditas, misalnya hipertensi atau diabetes, dan ini penting mengenai asidosis metabolik. Jadi inilah keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya malnutrisi, di mana intake-nya tidak bisa memenuhi atau menyeimbangkan dengan kebutuhan atau pengeluaran. Bagaimana kita mengevaluasi status nutrisi pada pasien-pasien COPD? Yang pertama, kita bisa lihat penyebab yang bisa kita perbaiki, misalnya pasiennya mempunyai gastroparesis atau adanya kembung, mual, terus kemudian nggak bisa makan, nyeri ulu hati, itu biasanya pada pasien-pasien diabetes terjadi gastroparesis, kemudian ada terjadi gangguan pencernaan, misalnya mencret-mencret, kemudian adanya infeksi atau inflamasi. Kemudian yang penting juga adalah masalah-masalah sosioekonomi. Dan ini dicari penyebabnya, dievaluasi, apa penyebabnya, diatasi. Kemudian mudah-mudahan dengan dia diatasi, hal-hal tersebut itu bisa membantu mengurangi keadaan malnutrisinya. Kemudian kadar albumin diperiksa setiap bulan, Subjective Global Assessment atau SGA, dan kita ini juga dilakukan tiap bulan pada waktu kontrol harusnya. Pertanyaannya sangat-sangat sederhana, hanya ada beberapa pertanyaan, misalnya adakah penurunan berat badan, kemudian bagaimana nafsu makannya, kemudian makannya dalam setiap kali makan misalnya bisa berapa banyak yang masuk atau sisanya berapa. Itu hal-hal yang sangat mudah yang bisa dilakukan pada waktu pasien kontrol bulanan. Kemudian kadar ureum atau urea nitrogen di dalam urin ataupun di dalam cairan dialisat itu setiap 3-4 bulan. Kemudian diukur berat badan, tinggi badan, tebalnya kulit atau triceps skin fold misalnya, TSF, kemudian persen massa lemak tubuh, ini dilakukan dengan cara bioimpedance analysis, itu saya kira Presinews juga punya, untuk mengetahui berapa persen massa lemak tubuh kita, berapa persen massa ototnya, itu dilakukan dengan melakukan pengukuran dengan BIA atau bioimpedance analysis. Kemudian indeks massa tubuh ini dengan perhitungan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Dan ini dilakukan bila perlu. Kemudian bisa dual energy X-ray absorptiometry bila perlu. Kemudian wawancara mengenai diet harian ini termasuk dalam SGA. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah konsultasi dengan ahli nutrisi atau spesialis gizi klinik mengenai diet yang tepat, kemudian mencatat asupan diet harian secara teratur atau reguler, dan memantau berat badan. Ini sangat simpel, bila berat badan turun, konsultasikan untuk meningkatkan kalori dalam diet. Bila berat badan meningkat, maka secara kurangi kalori harian dan meningkatkan aktivitas fisik.
Kemudian bila berat badan meningkat terlalu cepat, ini harus dievaluasi, dilihat pertukaran cairannya banyak tidak tertarik airnya, kemudian pantau apakah ada pembengkakan, kemudian sesak nafas atau peningkatan tekanan darah. Ini tentunya harus segera konsul ke dokter. Sekarang yang terpenting adalah kita memasuki materi yang inti adalah mengenai manajemen nutrisi pada pasien-pasien COPD. Yang pertama adalah mengenai energi. Energi yang direkomendasikan perharinya adalah pada usia di bawah 60 tahun itu sekitar 35 kilokalori per hari. Apabila lebih dari 60 tahun atau lebih tua daripada 60 tahun, maka kebutuhannya adalah sekitar 30 sampai 35 kilokalori per kilogram per hari. Jadi kalau berat badannya 50, maka standar adalah 1750 kilokalori. Kalau berat badannya 60, maka dia memerlukan sekitar 2100 kilokalori per hari. Dan ini kita harus perhatikan bahwa 20% dari kebutuhan energi harian itu didapatkan dari penyerapan glukosa dari cairan dialisat. Jadi sekitar 20%, kalau 2000, maka itu sekitar 400 kalori per hari. Jadi kalau 400 kalori per hari itu adalah 100 gram per hari. Ini sekitar 20%. Jadi kalau 20% dari 2000 kilokalori atau 20% dari 2100 kilokalori, maka itu adalah 400 kalori, itu sama dengan 100 gram per hari. Itu didapatkan dari gula yang berasal dari atau glukosa yang berasal dari dialisat atau cairan CAPD-nya. Jadi berpindah dari cairan CAPD ke tubuh atau ke dalam darah. Jadi berapa persen antara karbohidrat dengan lemak? Jadi direkomendasikan untuk pasien COPD karbohidratnya itu adalah 50%, lemaknya 30%. Jadi kalau dia kebutuhannya adalah 2100 kilokalori karena berat badannya 60 kg, dengan kebutuhan dengan usia di bawah 60 tahun artinya 35 kalori per kilogram berat badan per hari, maka kebutuhan per hari adalah sekitar 2100 kilokalori, 50%-nya atau 1050 kilokalori itu berasal dari karbohidrat. Dan kita harus tahu bahwa dari cairan itu kita dapatkan kurang lebih sekitar 400 kalori. Jadi karbohidratnya pada pasien COPD itu tidak perlu banyak, yaitu cukup sekitar 650 kalori per hari. Ya, 650 kilokalori per hari itu adalah kurang lebih kalau dibagi 4, maka itu sekitar 165 atau 170 gram karbohidrat. Ya. Jadi hindari sumber karbohidrat yang terlalu tinggi pada pasien-pasien COPD ini. Ya, hindari minum-minum manis, hindari makan-makan yang berasal dari tepung. Kemudian lemaknya itu sekitar 30%. Lemak ini didapatkan dari berbagai macam makanan. Itu 30%, 30% ini kurang lebih sekitar 650 kilokalori. Sekarang setelah energi, maka kita harus lihat mengenai protein. Seperti kita ketahui bahwa dengan pemakaian COPD ini, protein yang loss atau yang hilang karena berpindah dari dalam darah ke dialisat itu per hari kurang lebih 5 sampai 15 gram atau kurang lebih 10 gram. Ya.
Kapan 15 gram? Itu bila terjadi peritonitis. Kapan 5 gram? Bila pasiennya stabil. Jadi apabila terjadi peritonitis, maka kehilangannya akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan asupan protein yang lebih tinggi. Ya. Jadi kurang lebih 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau beratnya 60 kilogram, maka kebutuhannya adalah kurang lebih sekitar 90 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, nanti kita bisa tahu berapa gramnya itu dari slide berikutnya. Target albumin itu harus 4. Ya, jadi kalau albumin yang 2,8, 2,9 itu berarti kita harus meningkatkan protein di dalam menu dietnya, di dalam nutrisinya. Nah, ini sumber-sumber protein yang bisa kita dapatkan. Ya. Yang tinggi protein itu ada yang berasal dari tanaman atau sayur-sayuran, ada juga yang berasal dari hewani atau protein hewani. Ya, jadi protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya, ya, misalnya kalau 100 gram apukat, maka proteinnya hanya 2 gram. Ya. Paling banyak itu 11 gram protein itu didapatkan pada oats. Oats itu yang biasanya dari gandum ya, ada sasetan itu oats. Ya. Itu 11 gram. Tahu itu 13 gram. Ya. Jadi tahu itu sumber protein yang tinggi. Ya. Peanut butter itu selai kacang. Ya. Selai kacang itu 28 gram. Ya. Almond ya, itu 29 gram dalam 100 cc. Kacang mete 18 gram. Tapi ini mahal. Ya, pakai yang murah saja ya. Misalnya tahu itu 13 gram per 100 cc. Ya. Beras merah itu cuma 3 gram proteinnya di dalam 100 gram. Ya. Nah, berbeda dengan hewani, maka paling tinggi adalah bebek ya di sini. Daging bebek itu 27 gram protein di dalam 100 gram daging bebek. Ya. Kemudian ikan tuna, ya, ikan salmon, ya, udang, ya, ayam, ya, itu juga proteinnya tinggi. Ya. Sedangkan daging sapi itu hanya 19 gram. Apalagi susu itu cuma 4 gram per gelas atau per 200 cc. Nah, keju itu lebih tinggi. Jadi kalau mau makan keju boleh. Ya. Kalau enggak telur itu 14 gram proteinnya. Jadi inilah yang perlu kita konsumsi. Ya. Dari hewan, dari tumbuhan itu tahu. Ya. Kemudian kalau bisa kacang-kacangan, tetapi kan ini kacang almond, kacang mete itu kan mahal. Ya. Kemudian dari daging itu daging bebek itu bagus, ikan tuna, ya. Kemudian ikan salmon itu bagus, ya. Proteinnya tinggi, ya. Jadi inilah makanan-makanan yang perlu diperhatikan, yang perlu dikonsumsi oleh pasien-pasien dengan COPD. Kemudian ada yang disebut dengan oral nutrition support atau ONS. Jadi untuk pasien-pasien yang makannya jam 2. Kalau pasien-pasien dengan makan yang kurang, ya itu bisa disuplemen itu dengan oral nutrition support atau oral nutrition supplement.
Ya, bisa diberikan 2 sampai 3 kali per hari itu sebagai tambahan energi dan protein. Di mana energinya antara 7 sampai 10 kilokalori per kilogram berat badan per hari, proteinnya antara 0,3 sampai 0,4 gram per kilogram berat badan per hari. Sekarang setelah energi, kemudian setelah protein, kemudian yang penting juga adalah kalium. Diet kalium pada pasien CAPD itu 3 sampai 4 gram per hari atau 3.000 sampai 4.000 miligram per hari. Jadi kalau kita minum KSR, KSR itu 600 miligram, tetapi itu dalam bentuk garam, KCl. Bukan hanya kaliumnya doang. Jadi kaliumnya saja itu tidak 600 miligram. Ya. Tidak 600 miligram. Jadi kalau KSR itu perlu berapa tuh? Ya. Jadi kalau kita perlu 3.000 aja, itu kalau setengahnya itu di dalam KSR itu satunya itu 300 miligram, maka perlu 10. Oleh karena itu, pada pasien-pasien CAPD, kalium itu tidak dibatasi. Bebas makan buah, bebas makan sayur yang merupakan sumber daripada kalium. Ya. Namun demikian, tetap harus dilakukan monitoring atau pengecekan di mana kaliumnya itu tidak boleh melebihi 5,5 karena bisa mengganggu irama jantung. Nah, sekarang apa saja makanan-makanan yang bisa mengandung kalium tinggi atau mengandung kalium rendah? Nah, kita sudah tidak lihat lagi yang rendahnya lah, karena kita perlu pada pasien-pasien itu dengan CAPD pada umumnya itu kita perlu makanan dengan kalium yang tinggi. Misalnya apa saja? Misalnya adalah bayam, kemudian tomat, kemudian kentang, kemudian pisang, kemudian jeruk itu merupakan sumber kalium yang tinggi di dalam tubuh kita. Ya. Yang lain-lainnya itu misalnya kacang-kacangan, kemudian coklat. Ya. Hati-hati di coklat, ya, seringkali tidak disadari, terutama pada pasien-pasien, kalau di sini ada pasien-pasien hemodialisis, itu coklat itu adalah sumber daripada kalium. Ya. Sekarang setelah kalium adalah natrium yang harus diperhatikan. Natrium itu atau garam, itu 1 sendok teh garam itu mengandung 2,5 gram atau 2.500 miligram natrium. Jadi sehari pada pasien CAPD itu garamnya itu tidak boleh terlalu banyak, ya, sehingga direkomendasikan itu hanya 1 sendok teh per hari. Ya. Kurangi atau hindari makanan yang mengandung tinggi kalium, ya, seperti gambar di bawah ini. Ya, makanan kaleng, makanan siap saji, asinan, cemilan itu semuanya mengandung natrium yang tinggi. Mengapa kadar natrium ini harus dibatasi? Karena akan meningkatkan tekanan darah, akan meningkatkan rasa haus, akan meningkatkan bengkak atau edema di wajah dan di kaki tangan, bahkan bisa terjadi edema paru atau adanya cairan di dalam paru-paru sehingga menimbulkan sesak napas dan juga akan meningkatkan peningkatan berat badan dan membutuhkan cairan CAPD yang lebih kuat. Sekarang setelah energi, kemudian protein, kemudian kita lihat kalium, kemudian natrium, yang tidak kalah penting adalah melihat fosfat selain nanti kalsium. Maka fosfat itu di dalam diet itu tidak boleh lebih dari 1.000 miligram atau 1 gram per hari. Ya. Kadar fosfat itu pada pasien-pasien dengan gagal ginjal terminal, termasuk pada pasien-pasien CAPD, itu tidak boleh lebih dari 5,5 miligram per desiliter.
Ya. Targetnya adalah di bawah 5. Pengikat fosfat itu ada yang kalsium, yaitu kalsium karbonat, kalsium asetat, juga ada yang non kalsium, misalnya sevelamer, ya, kemudian fosrenol, kemudian sekarang ada yang baru lagi, yang dari ferik, itu saporo namanya ya, velporo namanya. Itu yang baru, ya. Pengikat fosfor, ya, yang dimakan atau diminum bersamaan dengan makanan. Mengapa kadar fosfor ini harus dibatasi? Karena akan dapat menyebabkan atau meningkatkan adanya gatal-gatal pada kulit, kemudian tulang yang rapuh, kemudian nyeri sendi atau tulang, kemudian terjadi kalsifikasi pembuluh darah karena terjadinya peningkatan kalsium di dalam darah. Jadi berapa kadar fosfat? Yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang mengandung fosfat lebih tinggi daripada 100 mg per 100 gram makanan tersebut. Adanya pada apa? Pada susu, pada daging, pada ikan, pada coklat, pada soda, pada makanan instan atau kaleng. Sedangkan yang sedang antara 100 sampai 200, yang kurang atau yang rendah itu kurang dari 100 mg per 100 gram makanan, yaitu pada sayur dan buah itu yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Sedangkan yang sedang itu adalah sereal dan kacang-kacangan. Kemudian setelah fosfor maka kalsium. Jadi kalium, natrium, fosfor, kalsium itu perlu diperhatikan untuk pasien-pasien COPD selain protein. Ya. Makanan tinggi kalsium umumnya memiliki kadar fosfat yang tinggi, sehingga tetap perlu dibatasi, sehingga perlu diberikan suplementasi kalsium dan vitamin D, ya, D3.